Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik untuk kelas 1 tema 4. Sekarang kita sudah masuk pada subtema yang ketiga, ya, pembelajaran yang ketiga dan keempat ini nanti ya. Halaman 99 bisa dibuka bukunya. Oke. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Playlistnya di kolom deskripsi. Oke. Oke, langsung saja bahas. Ayo mengamati. Wah, ini adalah sebuah keluarga besar, ya. Udin, ada kakek, ada nenek, ada mama, papa, dan Kak Mutiara. Berkumpul bersama keluarga besar. Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek. Udin senang berkumpul dengan keluarga besar. Kakek dan nenek sudah tua, tapi kakek dan nenek sehat. Udin sangat menyayangi kakek dan nenek. Udin bersyukur kepada Tuhan, Udin memiliki keluarga besar yang saling menyayangi. Pernahkah kamu berkumpul dengan keluarga besarmu? Pernah kan? Bagi yang muslim, ya, berkumpul setiap lebaran. Bagi yang Kristiani mungkin berkumpul waktu Natal ya. Bagi yang Konghucu akan berkumpul waktu Imlek. Ya, begitu juga dengan agama-agama yang lain. Biasanya pada perayaan hari besar keluarga berkumpul. Kita lihat. Ini Udin sedang di depan kelas. Pernahkah kamu berkumpul dengan keluarga besar? Pernah, pasti ya? Pernah. Kapankah itu? Nah, mungkin saat Lebaran, atau mungkin bagi yang Kristiani saat Natal, atau saat Imlek. Kalau bagi yang Hindu dan Buddha, saat apa? Coba tuliskan di bawah ya. Paling nggak begitu banyak paham, mungkin waktu nyepi mungkin ya, atau waktu perayaan agama yang lain. Apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul bersama keluargamu? Biasanya kita makan bersama ya, mabar, makan bersama biasanya. Bali biasa ada reuni keluarga kalau Lebaran, tapi tahun ini tidak ada gara-gara pandemi COVID. Ceritakan kepada teman-teman sekelasmu. Udin sedang memperkenalkan ayahnya di depan kelas. Selamat pagi, namaku Udin, ayahku bernama Rahmat, ibuku bernama Fatima, dan kakakku bernama Mutiara. Dilanjutkan sendiri ya sama Pak Ali ini. Oke. Pilihlah kalimat perkenalan yang tepat di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kotak. Halo, siapa namamu? Oh, ini pilihlah kalimat perkenalan. Ya, kalau perkenalan kita memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, ini kakakku bernama Mutiara. Siapa nama ibumu? Ya, pilihlah kalimat perkenalan yang tepat di bawah ini dengan memberi centang ya. Halo teman, ini adalah sepupuku bernama Adit. Kalau perkenalan itu, bolehkah aku tahu siapa namamu? Boleh. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang sopan ya. Siapa nama ibumu? Nah, ini boleh. Ya, kalau bertanya. Halo, siapa namamu? Jangan seperti itu ya. Kurang etis. Baru kenal masa sudah gitu. Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Wah, Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Ya, salah satu alat ukur adalah jengkal kita. Anggota tubuh bisa kita gunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Ya, diskusikan dengan temanmu. Selain jengkal tangan, bagian mana yang biasa digunakan untuk mengukur? Jengkal bisa
antara jempol sampai kelingking atau antara ujung jempol sampai ujung jari. Ya bisa seperti ini. Bisa pakai depa. Satu depa segini. Ya, diskusikan temanmu. Selain jengkal tangan, bagian tubuh mana yang biasa bisa digunakan itu adalah depa atau hasta. Ya, satu tangan. Satu hasta, satu gini kalau nggak salah. Ya, satu depa segini. Kemudian jengkal itu ada dua versi. Ya, jengkal antara ujung kelingking sampai jempol dan jempol, atau jengkal juga tapi ujung jari dengan jari telunjuk dengan jempol dan jempol. Ya, ini jengkal juga ya, tapi jengkal yang versi kedua. Tapi biasanya umumnya seperti ini. Jengkal itu seperti ini umumnya. Kadang-kadang aja seperti ini. Ya, selain hasta, langkah. 3 langkah ke depan. Ya. Kemudian selain langkah apalagi ya? Ya ini. Ya, depa, hasta, jengkal, langkah. Ya, kita biasa menggunakan ini kita ya. Lengan atas ini biasa untuk ngukur ini, ngukur celana biasanya. Ya, lengan atas. Lengan. Atau besar lengan ini biasa untuk membandingkan ya. Wow, ada ular sebesar lengan, sebesar kepalan tangan. Ukur benda tapi bukan ini ya, bukan panjang. Ya, kalau kepalan tangan itu untuk volume dan besarnya ular gitu ini untuk volume. Biasanya ini untuk mengukur celana biasanya kita menggunakan lengan. Kemudian telapak kaki biasa kita gunakan juga, telapak kaki. Ya, telapak kaki. Bisa langkah, bisa telapak kaki. Ya, ini biasa kita gunakan juga. Banyak ya, macam-macam. Bersama kelompokmu, gunakanlah benda-benda di kelasmu, gunakan jengkal tangan untuk mengukurnya. Pensil, berapa caranya mengukur seperti ini ya. Mungkin jengkal kalian nggak sepanjang Pak Ali, cara yang ukur seperti ini. Berapa jengkal? Kira-kira 1 jengkal mungkin ya. Jadi coba kalian benar-benar praktekkan dengan tangan kalian. Misalnya pensil, papan tulis, bisa buku. Kalian ukur berapa? Kalian isi sendiri. Ya, setiap orang jengkalnya panjangnya beda-beda. Buku, kemudian bisa penggaris, sabuk, macam-macam ya, diukur dengan jengkal tangan. Masih ada satu lagi, tas mungkin ya. Benda apakah yang diukur paling panjang dan paling pendek? Berikan alasanmu. Paling panjang pasti papan tulis yang tadi ditulis ya, papan tulis. Karena jumlah jengkalnya lebih banyak. Jumlah jengkal lebih banyak. Apakah mengukur dengan alat tubuh kita sudah benar? Belum. Karena setiap orang memiliki panjang anggota tubuh
berbeda. Ya, ini disebut pengukuran tidak baku. Ya, nah, jangan dikasih petik dulu. Ini disebut pengukuran tidak baku. Yang baku pakai meteran. Apa alasannya? Ya, nah ini sudah saya beri alasan. Karena panjang anggota tubuh tiap orang berbeda. Selain anggota tubuh, apakah ada benda lain yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang? Ada. Ya, apakah itu penggaris atau mistar? Benny berkunjung ke rumah kakek untuk mencatat anggota keluarganya. Kakek bercerita tentang anak dan cucunya. Benny juga mencatat pekerjaan saudaranya. Ceritakan di depan kelas mengenai pengalamanmu bertanya kepada salah satu anggota keluarga besarmu. Siapa yang ditanya? Mungkin kakek atau nenek. Apa nama panggilannya di keluarga? Kalau Pak Ali orang Jawa, ya manggilnya Eyang Kakung. Kalau kalian dari daerah lain sesuaikan ya. Atau Mbah Kung. Nah, Eyang itu biasa juga Mbah. Jadi kadang manggil Eyang, kadang-kadang manggil Mbah. Mbah Kung. Ya, Eyang Kakung atau Mbah Kung. Apa pekerjaannya? Nah, apa pekerjaan yang kung kalian? Ya, yang kung ya. Yang kakung biasa juga disingkat yangkung. Ya, yangkung. Itu. Apa pekerjaannya? Kalian tulis pekerjaannya di sini. Apakah mungkin itu guru mungkin? Atau tentara? Ya, ini setiap orang beda-beda isinya. Apa beliau sudah berkeluarga? Wah, kalau kakek jelas ya sudah berkeluarga. Ya, siapa saja anggota keluarganya. Nah, ini kalian sebutkan. Ya, termasuk kalian pasti anggota keluarga dari kakek. Membuat alat ukur panjang sederhana. Mewawancari salah satu anggota keluarga untuk mencatat nama panggilan kedudukan di keluarga dan pekerjaannya. Kalian juga bisa mewawancarai tante misalnya atau bibi. Bibi belum tentu sudah berkeluarga. Kegiatan yang bisa kita lakukan ketika bersama keluarga besar adalah bermain lompat kelompok. Yuk kita lihat Udin dan keluarga besarnya bermain lompat kelompok. Udin berkelompok dengan paman, bibi, dan sepupunya. Nah, seperti ini. Melakukan permainan keluarga. Menyenangkan sekali bisa bermain dengan keluarga. Ayah Udin, ibu Udin, nenek Udin, serta kakak Udin di kelompok lain. Wah, ini jangan-jangan terlewat ini. 108 di sini. Oh, enggak terlewat kok. Ya. Udin berkelompok dengan paman, bibi, dan sepupunya. Terus ayah Udin, ibu Udin, nenek Udin, serta kakak Udin di kelompok lain. Tiap anggota kelompok memegang pundak temannya. Tiap kelompok melompat sesuai perintah. Kakek Udin yang memberikan perintahnya. Mari kita bermain seperti keluarga Udin. Dengarkan apa yang disampaikan gurumu. Buatlah kelompok terdiri dari 5 orang. Tiap anggota kelompok memegang pundak temannya. Tiap kelompok melompat sesuai perintah gurunya. Kelompok yang salah lompat adalah kelompok yang kalah.
Bacalah dengan nyaring. Kakek dan nenek Siti berasal dari Jawa. Mereka tinggal di sebuah desa yang indah. Apakah kamu sering bertemu dengan kakek dan nenekmu? Di manakah mereka tinggal? Ya. Apakah kamu menyayangi mereka? Ini dijawab ya. Ini rumah kakek dan rumah nenek di sini. Ya. Apakah kamu menyayangi mereka? Iya. Saya menyayangi mereka. Tanyakan kepada 4 temanmu apa sebutan paman, bibi di daerahnya. Ya, nama teman, daerah asal. Ya, ini bisa macam-macam loh ya. Ada yang manggil, kalau di Jawa ada Pak Li, ada Buli. Ini untuk adik ayah atau ibu, atau Pak D, Bude, ya tetap Jawa, Pak D atau Bude. Ini untuk kakak ayah atau ibu. Ya, bule kadang-kadang ada yang memanggilnya bebek atau bibi. Kalau bahasa Jawa ya bebek, bukan bebek ya, bebek. Atau nulisnya bibi gitu ya, bibi. Nah, bule ditulis buli, kalau bebek bibi ya. Pak D atau Bude, paman atau bibi ya. Ada juga yang manggil Pak Puh. Nah, Bupuh, Pak D, Bude ini Pak Puh, ada Bupuh. Nah, ini Jawa. Ada yang manggilnya, Mas, Jawa ini banyak juga. Ada yang manggilnya apa? Kalau di Lamongan itu Pak Le, Bu, Pak D, Bude. Pak Wak, Mbok Wak. Lah ini Jawa tapi daerah Lamongan. Ini Pak Wak, Mbok Wak. Ya ini di Jawa saja banyak ya. Ini daerah Lamongan, ya ini Pak Wak, Mbok Wak, Wak Nikan, gitu. Pak Wak, Mbok Wak. Ini kalau di daerah lain kalian bisa lihat di Google ya. Ada cara memanggil paman gitu. Kalian search Google gitu ya. Saya kok lebih suka Google ya. Nah, cara memanggil paman. Memanggil paman bahasa apa? Bahasa Bali misalnya. Nah, paman bahasa Bali. Nah, aji atau aji dalam bahasa Bali sebenarnya berarti ayah bapak dan digunakan untuk memanggil atau paman. Diikuti dengan pama aji ya. Di sini aji berarti ayah atau bapak dan digunakan untuk memanggil atau paman. Lalu diikuti dengan nama panggilan. Aji atau aji ya. Bali. Aji atau aji. Nah, kalau bibi, coba kita lihat di sini.
bibi. Kata nang atau nanang sendiri artinya ayah atau bapak ibu diikuti dengan nama bibi, bahasa Bali halus. Nanang. Ya, macam-macam ya, nanang. Coba sekarang bahasa Batak. Ya, bahasa Batak untuk paman. Paman bahasa Batak. Tuh. Kamus bahasa Batak. Tutang, tulang, ya. Kamus bahasa Batak. Di sini ada kamusnya bahasa Batak ya. Kata paman, tulang, ya. Tulang itu paman. Tulang. Sekalian coba kita cari bibi bahasa Batak. Bibi. Loh, ada enggak bibi ini? Kamus bahasa Batak. Ada ya. Berikut bibi tulang inang. Udah. Ya, tulang inang udah. Ada tulang. Coba dari tempat yang lain. Menarik ya untuk melihat bibi bahasa Batak bibi bahasa Hata Batak. Wah, ini enggak kurang jelas ini. Nah ini nan tulang, nan tulang bibi, ya atau tante, nan tulang, ya. Tulang itu paman, nan tulang itu bibi, nan tulang. Nan tulang itu bibi, macam-macam loh ya, ya itu Batak. Di Jawa aja banyak, ada Pak Lek, Pak D, Pak Puh, Pak Wak. Nah, di Bali Aji dan Nanang, ya. Terus ada dari Batak ada tulang, nan tulang. Ya, agak mirip ya, ada nannya ya. Oke. Udin memperkenalkan keluarganya. Udin ini orang Jawa juga ini. Pilihlah kata yang tepat dalam kotak di bawah ini. Ini adalah Bapak Rahmat. Ya, ini adalah Bapak Rahmat. Udin memperkenalkan keluarganya, pilih kata yang tepat dalam kotak di bawah. Oh, kita pilih kotak ya, di dalam kotak. Wah, ini ayah saya, ya, ayah. Nah ini saya seorang guru paman, kelihatannya ini paman. Paman ya, paman. Saya bernama Dita, sepupu. Ya, sepupu. Saya bernama Aisyah. Ini adalah tante atau bibi. Ya, ada juga ya yang manggilnya om dan tante ya. Ini dari mana tapi om dan tante itu? Om dan tante ini sudah umum dipakai juga sih, om dan tante. Paman itu om, kalau bibi itu tante. Ini mungkin sudah bahasa Indonesia juga ya, om dan tante. Dari mana sih bahasa om dan tante mah? Tahu? Bernama Jamal, kakek ini. Ini sudah ya. Kakek.
Keluarga besar Beni memiliki foto bersama. Apakah keluarga besarmu juga memiliki foto bersama? Iya dong. Saat berkumpul reuni keluarga, ya biasanya ada kumpul bersama. Beni ingin menggambar foto keluarga besarnya. Wah, digambar seperti ini ya. Beni senang menggambar keluarganya. Beni menggunakan alat dan bahan menggambar. Perhatikan gambar berikut. Manakah alat dan bahan untuk menggambar? Beri tanda centang yang tepat. Menggambar kok pakai gitar, bagaimana ini? Alat ya. Manakah alat dan bahan? Ada ini yang paling cocok. Pensil dengan buku gambar. Krayon bolehlah ya dicentang. Payung jangan. Nah, ini krayon ini. Ya. Masa menggambar pakai payung? Memang mau hujan-hujanan pakai payung ini. Ya. Oke. Cobalah gambar keluarga besarmu. Ya. Mungkin dimulai dari kamu. Ya. Akan saya atur ini. Kamu yang di sini. Ya, ini mungkin kamu. Ya. Ya, ini kamu sedang berdiri di sini. Kelihatannya kok sedih banget sih. Jangan tertutup dengan matanya. Ya. Ini adalah kamu. Mungkin kamu punya kakak. Ya. Kalau perempuan digambar rambutnya panjang ya. Ya. Kalian bisa mencontoh album. Ya. Ini kakakmu mungkin. Ya, kakak agak sedikit lebih tinggi ya. Ya, atau sepupu ya. Ya, mungkin kamu punya kakek di sini, kakeknya sudah botak, ya, kakeknya sudah botak. Ya, tapi badannya masih tegap ya. Kakek ini suka olahraga kelihatannya. Ya. Wah, ini kakeknya pakai sarung. Ya, terus ada ayah mungkin. Kalau ayah rambutnya masih tebal ya. Di sini ayah kalian. Ya. Ya, seperti ini. Ayah dekat kakek, terus nenek. Neneknya sudah tua. Ya. Jadi tapi kok ya agak susah gambar nenek ini. Ini nenek. Terus mungkin jangan lupa mama. Ya. Jangan lupa mama. Digambar di sini. Oke. Ini mama. Ya. Kakek, nenek, mama, mungkin ada keluarga yang lain, paman, bibi, gambar semua ya. Oke. Ini hanya dicontohkan sedikit saja. Ya, oke. Ya. Bersama orang tuamu catat kegiatan kesukaan sepupumu. Ya. Kita nanti akan lanjutkan pelajaran 5 dan 6 di video berikutnya. Kita
Sampai di sini dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.